6 rumah warga di kawasan padat penduduk di Tanjung Balai, Sumatera Utara hangus terbakar. Siswa disabilitas berteriak dan menangis saat akan disuntik vaksin COVID-19. Seorang siswi pingsan saat hari pertama sekolah tatap muka. Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Wilson Purba kembali hadir ke hadapan Anda dalam program iNews Siang. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya, dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Selamat siang Deta, informasi apa yang kita punya untuk pemirsa selama 90 menit ke depan? Selamat siang Wilson, selamat siang juga pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan patuh akan protokol kesehatan. Nah, hari ini kita memiliki informasi terkait sebuah warung bakso pinggiran di Binjai, Sumatera Utara yang mendapat tagihan pajak sebesar 6 juta rupiah. Tagihan yang setara dengan tagihan restoran mewah ini menjadi pertanyaan besar. Bagaimana sebenarnya aturan penagihan pajak bagi pelaku usaha? Kami akan membahasnya bersama informasi lainnya dari sejumlah daerah. Dan pemirsa, inilah iNews Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari 6 rumah warga di kawasan padat penduduk di Tanjung Balai, Sumatera Utara yang habis terbakar dini hari tadi. Kobaran api besar melahap 6 rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Baru, Kelurahan Beting, Kuala Kapias, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Warga panik saat api membesar, mengingat kawasan ini terletak di permukiman padat dan hampir seluruh rumah terbuat dari kayu. Para korban tak sempat menyelamatkan barang berharga dari rumahnya masing-masing karena kebakaran berlangsung begitu cepat. Pihak kelurahan akan mendirikan posko sementara dan membangun tenda untuk para korban kebakaran. Di belakang rumah itu Bang, rumah papan itu. Rumah papan itu ya. Kira-kira Bang, ini ada berapa rumah semalam yang terbakar? Itulah 6 yang habis, total yang 3 itu yang kena sampingnya. Ya. Kayak Abang sendiri Bang, ada barang yang bisa diselamatkan Bang saat kebakaran? Surat dokumen apa aja lah Bang, KTP apa hilang, nggak ada. Insiden tabrak lari terjadi di Jalan Pembangunan Kabupaten Garut. 1 orang terluka parah dalam kejadian ini. Mobil berwarna putih ini diberhentikan secara paksa oleh warga pasca melakukan tabrak lari di wilayah Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Korban merupakan pengendara sepeda motor yang ditenggalkan tergeletak di pinggir jalan. Warga yang melihat langsung mengejar mobil pelaku tabrak lari. Karena panik, pelaku tabrak lari kabur dengan mengendarai mobilnya secara kencang. Mobil tidak terkendali sehingga kembali menabrak sebuah mobil dan beberapa kendaraan lainnya di kawasan Jalan Pembangunan. Amukan warga tidak terkendali ketika mobil pelaku tabrak lari ini berhasil diberhentikan. Petugas kepolisian langsung mengeluarkan senjata untuk menangkap pelaku. Mobil yang itu tuh keluar dia dari arah hotel itu, keluar ke arah jalan raya, nabrak motor. Yang tadi 2 itu kejar-kejaran, ugal-ugalan. Saya hampir ketabrak, saya minggir. Pas lagi saya ngelihat terus ugal-ugalan, saya lihat ada korban Pak, sudah ada yang terkapar di sana, kepalanya bocor, nggak tahu hidup atau enggak itu Pak. Kejar-kejaran, ugal-ugalan Pak. Motor itu juga salah Pak. Kalau itu motor juga nggak ugal-ugalan, nggak kejar-kejaran seperti itu, tidak akan ada kecelakaan. Hingga saat ini pelaku masih dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sektor Tarogong Kidul guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan.
Pemirsa, Polres Muna berhasil mengamankan sejumlah kendaraan dinas milik Pemda yang sempat disandera warga desa Wagumoro. Warga marah dan menyita 1 mobil dan 5 motor saat berunjuk rasa memprotes jalan rusak di wilayahnya. Kendaraan dinas ini digulingkan warga desa Wakumoro, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara saat berunjuk rasa memprotes jalan rusak. Dalam video, warga menyandera mobil dinas dan sempat mengancam akan membakarnya. Setelah bernegosiasi, 1 mobil dan 5 sepeda motor berplat dinas yang disita warga akhirnya berhasil diamankan Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Muna. Aksi yang dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu sehubungan dengan kerusakan jalan, kerusakan jalan sehingga masyarakat setempat melakukan pemblokiran jalan dan benar-benar telah menyandera beberapa kendaraan dinas. Maka dari itu kami membuka ruang komunikasi sehingga Porlab dan masyarakat setempat dengan sukarela menyerahkan kendaraan dinas tersebut untuk kami bawa dan kami amankan di Polres Muna. Saat ini sejumlah personel Polres Muna disiagakan di lokasi jalan rusak untuk mengamankan agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota telah menangkap belasan anggota Ormas yang terlibat bentrok di dalam kampus Universitas Krishna Dwi Payana atau Unkris. Bentrokan ini mengakibatkan 1 orang tewas dan 2 orang terluka akibat sabetan senjata tajam. Pasca bentrokan susulan, 1 jenazah dari salah satu ormas ditemukan di area belakang kampus Universitas Krishna Dwi Payana, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jenazah ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam di bagian tubuhnya. Beberapa anggota ormas juga terluka akibat sabetan senjata tajam dan sempat ditolong warga. Bentrokan antar 2 ormas di kampus Universitas Krishna Dwi Payana diduga akibat adanya masalah internal kampus yang masing-masing kedua belah pihak mengerahkan massa dari ormas. Bentrokan yang terjadi bukanlah antar mahasiswa Universitas Krishna Dwi Payana. Tadi sekitar pukul 14 terjadi keributan antara 2 kelompok massa, 2 kelompok ormas terkait dengan masalah internal. Satu pihak menggunakan pangos tertentu, satu pihak menggunakan lainnya. Kalau kita bubarkan, rupanya ada beberapa korban sudah kita amankan, ada beberapa juga orang dari kelompok massa kita amankan juga. Saat ini kita evakuasi, kita sudah cek semua lingkungan sekitar perkampungan dalam kondisi aman terkendali, dan massa juga tadi langsung bubar dan kita pengamanan. Sebelumnya saling serang 2 ormas tak terhindarkan hingga kepolisian melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan 2 ormas yang terlibat bentrok. Hingga saat ini kepolisian dari Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota serta Polda Metro Jaya masih melakukan penjagaan untuk pengamanan. Pasca bentrok, sejumlah fasilitas kampus, kendaraan roda 4 dan roda 2 rusak. Kasus bentrokan ini masih dalam penyelidikan Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota serta Polda Metro Jaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, kasus penyekapan selama 3 hari terhadap pasangan suami istri sebagai pelaku usaha terjadi di salah satu hotel di Kota Depok, Jawa Barat. Hingga kini polisi masih mengejar 5 tersangka. Pasca berhasil kabur saat disekap oleh kawanan penculik, istri pengusaha AT langsung melaporkan kejadian ke petugas keamanan hotel. Dan tim kepolisian langsung bergerak cepat dengan mengevakuasi AT dan berhasil menangkap 2 orang tersangka. Saat ini polisi melakukan pengejaran terhadap 5 tersangka lainnya. Bahwa untuk perkembangan daripada kasus penyekapan yang ditangani oleh Reskrim Polres Metro Depok, bahwa dari 7 orang yang diduga melakukan penyekapan, 2 orang sudah kita lakukan penahanan. Untuk yang 5 orang lagi, sampai saat ini masih dalam pengembangan dari penyidik Reskrim Polres Depok. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama
yang 5 orang itu mungkin bisa kita amankan. 2 orang ini termasuk yang 5 orang, dia melakukan intimidasi terhadap suami istri yang disekap pada saat itu di Pardu. Sementara itu, rumah korban penyekapan yang berada di Jalan Redaksi Kompleks Wartawan Kalimulya, Kota Depok terlihat sepi. AT menjadi korban penyekapan 7 tersangka. Dari aksi penyekapan tersebut, polisi baru mengamankan 2 tersangka. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Untuk mengetahui bagaimana kronologis penyekapan tersebut, kita sudah bergabung dengan Andi Tatang Supriyadi selaku kuasa hukum dari korban penyekapan. Selamat siang, Pak Tatang. Selamat siang. Baik, Pak Tatang mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu bagaimana kronologis dari penyekapan tersebut. Baik, saya jelaskan menurut keterangan dari klien kami bahwa sebelum terjadi penyekapan di Hotel Margo ini, sebelumnya ada tindakan penyekapan di wilayah Jakarta ya dengan melakukan kekerasan fisik ya terkait klien kami, bahwa awalnya klien kami itu diduga atau dituduh melakukan penggelapan uang perusahaan. Namun klien kami meminta bukti-bukti kepada pihak perusahaan, dalam hal ini owner, untuk menunjukkan bukti-bukti pengeluaran dana tersebut. Akan tetapi pihak perusahaan maupun owner tidak dapat menunjukkan bukti pengeluaran, namun mereka meminta supaya klien kami ini tanda tangan, diminta mengakui bahwa menggunakan dana sejumlah 73 miliar. Namun klien kami menolak untuk tanda tangan, sehingga di tempat tersebut klien kami mendapatkan kekerasan fisik atas perintah dari owner, bahkan ada pengancaman dengan menggunakan senjata api. Baik. Baik, Pak Tatang. Jadi pelaku penyekapan dan juga kekerasan ini, apakah rentenir atau justru dari ownernya langsung yang ada di lokasi, Pak? Ini langsung dari owner. Baik, dari owner dan juga ada beberapa orang suruhan, begitu ya? Ada beberapa orang suruhannya, termasuk ada beberapa oknum yang ada waktu itu. Baik. Jadi rentetannya setelah dari Jakarta, klien kami ini dibawa ke rumah kediaman klien kami di wilayah Depok, Cilodong. Dari sana juga ada permintaan beberapa aset termasuk uang cash. Namun menurut mereka uang dan kendaraan-kendaraan yang sudah diserahkan itu kurang nominalnya. Sehingga klien kami dibawa ke Hotel Margo City, Hotel Margo di lantai 12, room 1215. Pak Tatang, bagaimana caranya korban bisa kabur? Apalagi ini kan disekap di hotel, yang mana ketika kita masuk ke hotel biasanya ada penjagaan security juga. Apakah tidak berteriak minta tolong waktu itu? Betul, jadi kejadiannya hari Jumat kurang lebih sekitar jam 15.00 ada oknum, ya, ada beberapa oknum menggunakan pakaian dinas masuk ke kamar 1215 dengan melakukan kekerasan, dengan menendang tempat tidur, merampas alat komunikasi klien kami, dan mencabut alat komunikasi kamar hotel sambil menanyakan terkait masalah uang tersebut. Namun klien kami menanyakan uang yang mana. Nah, di situ ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum tersebut, sehingga istri klien kami melakukan perlawanan, menghadang oknum tersebut mau melakukan kekerasan fisik, ya. Untuk selanjutnya klien kami teriak, loncat ke pintu, ya. Tapi sempat ada perlawanan dari pihak mereka juga, menarik kembali klien kami, tapi akhirnya klien kami bisa lolos mendekat pintu. Pintu kamar tersebut dipukul-pukul sambil teriak minta tolong. Jadi yang menolong dari korbannya adalah pihak hotelnya ya, karena menggedor-gedor pintu seperti itu, Pak? Betul, jadi gini, ketika menggedor-gedor pintu ada longgar karena si oknum dengan orang yang sekarang menjadi tersangka di Polres Depok ini agak mundur, agak menjauh dari pintu, sehingga ada kesempatan keluar dari kamar untuk istri si korban lari ke sebelah kanan ke lift lift darurat, yang klien kami lari ke sebelah kiri. Tetapi sempat dikejar oleh oknum tersebut, nanti ada lihat CCTV-nya. Dan ditarik kembali oleh orang yang sekarang ini menjadi tersangka,
Nah, Baik. untuk diminta balik lagi ke kamar, tetapi di situ pihak security melarang kepada mereka karena menurut security di kamar tidak ada CCTV sehingga mereka diamankan di ruangan sebelah. Baik. Hingga saat ini sudah berapa tersangka yang diamankan pihak kepolisian, Pak Tatang? Sejauh ini pihak kepolisian Metro Depok sudah mengamankan 2 orang. Terkait masalah yang 5 orang ini masih dalam pengejaran. Siapa 2 orang yang ditahan ini, Pak, untuk posisinya dalam proses penyekapan ini? Sejauh ini yang klien kami ketahui bahwa yang satu ini di bagian teknisi, yang satu ini masih keluarga dari owner. Oke, jadi owner dan juga pelaku utama penyekapan ini masih dalam buruan polisi, begitu? Betul, betul sekali. Jadi kami meminta kepada Polres Depok untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait masalah siapa dalang daripada penyekapan ini. Namun kami pun dalam BAP sudah menyampaikan terkait masalah perintah ini dari siapa, dan oknum-oknumnya pun kami sudah mempunyai nama-nama dan foto-fotonya. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, apakah owner atau juga pelaku utama ini ada indikasi bersembunyi atau keluar kota gitu, Pak, untuk melarikan diri? Sejauh ini perkembangannya belum kami terima dari tim Polres Depok karena tahapan kemarin itu kan baru tahapan menaikkan status tersangka oleh kedua orang tersebut. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Tatang. Kami menunggu bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. 4 kawanan pembobol ATM menggunakan tabung oksigen dan alat las di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat terpaksa ditembak polisi karena melawan saat ditangkap. Mirisnya pengakuan para tersangka, uang sebanyak 212 juta rupiah hasil curian itu digunakan untuk judi online, beli motor, dan mabuk sabu. Polisi terpaksa mendobrak kamar kos-kosan di Jalan Perawat, Kelurahan Belakang Balok, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat saat menangkap Didin usia 36 tahun. Warga asal Alahan Mati, Kabupaten Pasaman ini diduga merupakan salah satu kawanan pembobol ATM BNI di Jalan Veteran Simpang Tembok Bukit Tinggi. Benar saja tersangka Didin mengaku beraksi bersama 3 teman lainnya. Dari keterangan tersangka Didin, polisi bergerak cepat langsung menangkap Henry usia 43 tahun saat bersembunyi di rumah pamannya di kawasan Guguak, Bulek. Selanjutnya, tim kepolisian Polres Bukit Tinggi kembali bergerak ke pos Pamuda Tengah Sawah untuk menangkap Kalek usia 34 tahun. Selanjutnya, tak jauh dari pos Pemuda, tim kepolisian kembali menangkap Bokir usia 40 tahun. Tersangka juga berprofesi sebagai juru parkir, sedang mengendarai sepeda motornya di dalam Pasar Aur Tanjung Kang. Menurut Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara, dalam aksinya para tersangka berhasil membawa kabur uang sebanyak 212,55 juta rupiah. Terhadap salah satu ATM BNI, pelaku yang bersangkutan ini selalu berpindah-pindah. Tapi kami sudah mengetahui, kami mengamankan salah satu tersangka dan kemudian kami lakukan pengembangan. Ternyata pelakunya sebanyak 4 orang. Dari 4 orang ini mereka berhasil kami amankan dan kami lakukan tindakan tegas karena yang bersangkutan melawan daripada petugas pada saat melakukan penangkapan. Tim kepolisian berhasil menyita barang bukti tabung gas 3 kg, lalu tabung oksigen yang dipasang alat las, serta 4 unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Para tersangka mengaku menghabiskan seluruh uang hasil jarahan mereka untuk bermain judi online, membeli sepeda motor, kebutuhan harian, dan narkoba. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 4 kawanan ini terancam hukuman penjara selama 7 tahun. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pekerja terluka akibat kecelakaan kerja di Dermaga 4 Pelabuhan Merak, Banten. Kecelakaan kerja terjadi akibat tali kren pembawa tempat cor terputus. Kejadian di Dermaga 4, 3 karyawan terjatuh. Pekerjaan di Dermaga 4 Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten terhenti sementara akibat adanya kecelakaan kerja. Tali kren yang membawa baket coran seberat 2 ton terputus. Akibatnya 1 orang pekerja, Suharsono, warga Tulung Agung, tewas, sementara 2 lainnya mengalami luka serius.
Ketiganya berada di Baket Coran saat kecelakaan kerja terjadi. Saat ini kami sudah melaksanakan pemeriksaan sebanyak 4 orang saksi yang melihat maupun saksi yang satu bertugas sebagai pengawas. Ada faktor kelalaian nggak Pak? Kami masih mendalami apakah di dalam proses atau kronologis tadi atau kejadian tadi ditemukan kelalaian, kemudian apakah ada pidananya, nanti kami akan gelarkan. Saat ini Baket Coran digunakan untuk pembangunan side rem derbaga 4 Pelabuhan Merak. Kapasitas berat angkut tali kren sebesar 7 ton. Sementara para korban kini dirawat di RSKM Cilegon, Banten. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, seorang emak-emak viral akibat melintas di jalur tol Jakarta-Tangerang menggunakan sepeda motor dan tidak mengenakan helm. Petugas tengah mencari keberadaan emak-emak tersebut untuk diberikan sanksi tilang. Dengan santai, emak-emak ini melaju di jalur tol Jakarta-Tangerang pada Minggu siang. Yang lebih mengagetkan, emak-emak ini tidak menggunakan helm. Aduh, bahaya sekali ya. Emak-emak tanpa identitas ini juga membawa barang di bagian belakang sepeda motornya saat melintas di res area kilometer 13,5. Diduga emak-emak ini nyelonong masuk dari gerbang tol Karangtengah karena tidak ada portal transaksi pada salah satu pintu tol. Petugas induk patroli Jalan Raya Tol Jakarta-Tangerang kini tengah melakukan pencarian terhadap si emak-emak yang viral tersebut. Kita sudah melakukan pencarian dan identifikasi memang agak sulit karena untuk nopol sendiri tidak terlihat sehingga kita agak kesulitan dalam mengidentifikasi kendaraan tersebut. Namun kita sudah kerjasama dengan Jasa Marga dan instansi terkait untuk melakukan pencarian terhadap pelanggar sepeda motor tersebut yang masuk ke dalam tol. Belum diketahui apakah emak-emak ini sengaja atau tidak sadar melintas di jalur tol. Namun, sanksi tilang akan dijatuhkan kepada siapa saja yang nekat melanggar aturan berkendara. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Selebgram Ayu Thalia melayangkan laporan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh putra Ahok, Nicholas, ke Polsek Metro Penjaringan, Jakarta. Sementara pihak Nicholas menganggap tuduhan itu sebagai fitnah dan menuntut Ayu minta maaf. Selebgram Ayu Thalia akhirnya bersuara terkait kasus dugaan kekerasan yang dilakukan putra sulung Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yakni Nicholas Sen. Sore tadi, Tata, yang juga artis sinetron ini membenarkan laporannya ke pihak Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara. Wanita yang akrab disapa Tata ini mengaku didorong keluar mobil oleh Sen, sehingga kedua kakinya terluka. Ya, karena saya sedang di tempat bekerja, saya belum bisa bikin statement apa-apa, semuanya sedang berjalan dalam proses hukum. Tapi ini kan udah ada laporan, ini gimana nih? Di ultimatum 1x24 jam, kalau nggak minta maaf mau dilaporin. Ini gimana Mbak? Saya bahkan belum tahu tuh. Sementara itu Polsek Penjaringan mengatakan bahwa laporan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Pihak Nicholas Sen melalui pengacaranya mengklaim tidak ada hubungan khusus antara Niko dan Tania Ayu seperti informasi yang beredar. Kita menunggu dari pihak Polsek, kalau memang ada panggilan ya kita siap akan datang. Laporannya atas dugaan apa? Ya dugaannya yang ramai di media kan penganiayaan, cuman kita belum tahu. Penganiayaan berat, ringan, kita belum tahu. Yang jelas kita tahu ini kan semua dari media aja. Pengacara Niko bahkan memberikan ultimatum 1x24 jam kepada Ayu Thalia agar minta maaf karena menyebabkan fitnah. Jika tidak meminta maaf, maka akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pesta pernikahan digelar oleh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut.